Tunggu, sebelum mulai ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe-nya dulu ya, biar kalian bisa jadi gacor, bercanda gacor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Puja. Dan gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari marah macam bahaya. Di pembahasan di video kali ini gue coba ngebahas masalah tentang putus mitra yang udah banyak juga di daerah gua ini. Bisa dikategorikan putus mitra massal ya, dengan beberapa faktor yang faktornya itu aja yang membuat putus mitranya. Jadi gue berharap di video kali ini dengan penjelasan gue dan pengalaman gue di lapangan dan pengalaman kawan-kawan gue juga di lapangan yang terkena putus mitra akibat memang kesalahan mereka sendiri, menjadikan pelajaran bagi abang-abang luar sana supaya menjaga akunnya lebih waspada lagi, lebih hati-hati lagi, dan supaya mungkin abang-abang yang belum tahu kesalahan yang nanti gue bakal jelasin di video kali ini yang bakal membuat putus mitra. Rata-rata 90% rekan-rekan mitra driver ShopeePood yang terkena putus mitra adalah akibat kesalahan yang bakal gue jelasin di video kali ini. Karena banyak juga kan di Jabodetabek ini kan udah banyak juga pembukaan ya. Jadi udah banyak juga driver-driver yang udah mulai ngebit, mungkin yang baru-baru ngebit, yang baru terjun di dunia ojol gitu kan, belum tahu apa aja gimana peraturannya. Mungkin bisa jadi cuman ikut-ikutan aja, akhirnya mereka kehilangan pekerjaan akibat pelanggaran yang dilakukan, yaitu akibat juga bisa terkena putus mitra oleh pihak Shopee sendiri. Karena percuma kalau akun kita walaupun gacor setiap harinya, tapi ujung-ujungnya beberapa hari ke depan atau beberapa hari minggu ke depan akun kita terkena putus mitra ya. Nah, sebelum mulai ke pembahasan selanjutnya, ada baiknya bagi kalian yang baru mampir ke channel ini boleh langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya ketika gua upload video 2 hari sekali kalian tidak ketinggalan berita terbaru seputar dunia driver ShopeePood. Jangan lupa bagi kalian yang mau bergabung di grup driver ShopeePood, boleh kalian gabung dengan cara klik link di deskripsi atau di kolom komentar, nanti gue sematkan linknya. Situ klik gabung aja, kita bisa sharing sama-sama tentang masalah seputar ShopeePood, apa aja kendala masalahnya kita bisa sharing sama-sama, dan alhamdulillah grup itu udah mencapai 1000 anggota ya. Jadi makin banyak kawan-kawan juga, kita juga makin banyak sharing-sharing permasalahan di lapangan seperti apa gitu kan, kita juga bisa sharing di grup tersebut. Oke, yang pertama, banyak rekan-rekan driver salah menilai atau salah persepsi ya antara putus mitra dan suspend ini. Banyak yang beranggapan bahwa jikalau akun kita ini masih mempunyai cicilan atau cicilan atribut gitu kan, atau mungkin akun kita minus gitu kan, banyak rekan-rekan driver di luar sana menyepelekan hal ini. Jadi ketika kita mempunyai cicilan, kita beranggapan bahwa akun kita ini kebal dari namanya putus mitra. Karena mungkin banyak yang berpendapat juga bahwa ketika kita punya cicilan jaket atau atribut, kita nggak bakal kena putus mitra dikarenakan Shopee takut rugi gitu ya, atau dari pihak Shopee nggak mungkin mengambil keputusan yang merugikan. Nah, ini salah banget ini bagi abang-abang luar sana, salah banget, karena udah banyak juga abang-abang yang punya cicilan atribut yang mungkin akunnya minus gitu kan, tapi ketika dia melakukan pelanggaran dan kedetek oleh sistem, nggak ada kata toleransi. Ketika poin pelanggaran sudah mencapai 150 ya pasti sudah sebabkan pasti udah putus mitra gitu kan, nggak mikir dia punya cicilan jaket atau lain-lainnya. Nah, kalau kita bahas masalah kerugian Shopee nggak bakal ngambil kerugian lah kalau kita masih punya cicilan, kita nggak bakal kena putus mitra gitu kan. Sekelas perusahaan sebesar Shopee ini hanya kerugian 100-200 itu nggak ada masalah gitu loh, beberapa hari juga dapat kok kembaliannya. Mereka pasti lebih mengutamakan driver-driver mereka atau mitra-mitra mereka yang taat pada aturan gitu kan, yang bisa mengikuti arahan atau instruksi mereka gitu, supaya demi kenyamanan dan juga demi kemajuan perusahaannya gitu kan. Kalau hanya kehilangan 100-200 ribu mah nggak berarti apa-apa dibandingkan mereka mendapatkan driver yang benar-benar menuruti aturan gitu kan. Jadi jangan pernah salah berpikir seperti itu, karena ketika banyak juga abang-abang di jalanan tuh berpikir seperti itu dan akhirnya akunnya ke PM karena meremehkan hal-hal seperti ini gitu kan, merasa akunnya masih punya cicilan, dan akhirnya mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang memang pada dasarnya sudah tertera di peraturan Shopee itu, bahwa kalau melakukan hal seperti itu bakal kena sanksi putus mitra dan penahanan akun gitu kan, dan penonaktifkan akun gitu kan. Makanya seperti ini. Yang pertama yang sering banget terjadi di lapangan terkena putus mitra adalah, yang pertama adalah main tembak-tembakan. Itu pasti kalian semua pada tahu ya. Pada saat mungkin karena Shopee ini mengadakan bonus ya, ada 3 skema gitu kan, 3 bonus, 3 tahap gitu. Mungkin banyak rekan-rekan yang udah malam tapi masih digantung orderannya, dalam arti
tinggal satu orderan lagi belum mendapatkan bonus gitu kan. Jadi melakukan berbagai macam cara, yaitu tembak menembak, yaitu ngorder ntar dia sendiri yang bawa gitu, ntar dia sendiri yang nyelesain. Nah nanti dia dapat makanannya mungkin buat makan malam, dan bonusnya juga mereka dapatkan gitu. Nah ini kesalahan fatal banget ya, walaupun berbagai macam cara kalian nembak pasti kedetek oleh sistem Shopee sendiri. Jadi jangan karena hal, istilah katanya karena hal 20.000 atau karena hal 25.000 kalian mengorbankan pekerjaan kalian. Dalam arti kalian mengorbankan akun kalian bisa terkena putus mitra. Apalagi tembak menembak ini, poinnya yang pertama dapat pelanggarannya kalau nggak salah itu, kalau gue salah koreksi ya. Jadi sekali kita nembak, kita kedetek itu kena 75 poin. Jadi kalau udah 2 kali nembak itu langsung diputus mitra karena poin pelanggarannya mencapai 150. Nah informasi ini juga bermanfaat bagi mungkin rekan-rekan di luar Jabodetabek nanti suatu saat nanti ketika sudah mulai rame di area luar Jabodetabek, sudah mulai rame Shopee Food-nya, kalian bisa lebih waspada lagi dengan menggunakan pelajaran pengalaman yang pernah driver-driver Shopee Food di Jabodetabek yang pernah dilakuin gitu kan. Jadi kalian bisa belajar dari kawan-kawan Jabodetabek yang pernah melakukan pelanggaran. Tujuannya supaya kalian juga nggak terkena pelanggaran seperti itu, apalagi sampai menyebabkan putus mitra. Jadi jangan pernah lakukan tembak menembak apapun caranya, walaupun kalian minjem akun teman kalian, pakai akun kalian sendiri, atau buat akun kalian di satu HP atau di HP kedua kalian, jangan pernah coba-coba. Kalau jikalau kalian digantung akunnya atau satu lagi nggak dapetin bonus, anggap aja itu bukan rezeki kalian. Jadi besok juga masih ada waktu kok. Waktu masih banyak buat nyari orderan ke depannya. Jadi jangan terpaku, tergoda oleh bisik-bisikan Saiton gitu kan untuk nembak-nembak, akhirnya kalian ujung-ujungnya kena putus mitra. Mungkin nggak hari ini, mungkin nggak besok. Pada saat kedetek, semua Shopee itu pasti punya data gitu kan. Mau data driver akunnya yang udah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan pasti punya data ketika dicek. Nah itu yang bahaya banget. Kita merasa aman, nembak hari ini aman gitu, nembak besok aman, dan kedetek 2 kali nembak, ya itu sama aja langsung putus mitra karena poinnya terkumpul 150. Dan juga tembak-tembakan ini juga jangan salah sangka juga, bukan berarti kita nembak-nembak doang. Nah, jikalau kalian punya keluarga atau sanak famili yang mempunyai restoran yang udah terdaftar di Shopee Food, itu kalian jangan coba-coba buat ngorder di sana gitu ya. Karena udah banyak juga di lapangan terbukti bahwa mereka ngorder di restoran saudaranya sendiri itu bisa kedetek gitu. Nggak tahu gimana sistem cara kerjanya seperti apa, tapi pada dasarnya udah ada bukti di lapangan seperti itu. Jadi dia nembak di restoran keluarganya gitu loh, walaupun pakai akun lain tapi dia yang nerima. Nah itu usahakan jangan lakukan itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Pokoknya jangan main tembak-tembakan lah pada intinya. Apalagi mungkin kalau kalian menerima orderan di dekat rumah kalian, atau mungkin bisa jadi juga itu saudara kalian gitu ya. Itu usahain hindari hal seperti itu karena udah ada terbukti udah kena putus mitra gara-gara hal seperti itu gitu kan. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah yang kedua, faktor yang paling besar juga adalah pemakaian fake GPS ini nggak bisa ditutup kemungkinan lagi banyak driver yang masih memakai dengan alasan mereka nggak mungkin kena putus mitra karena mungkin mereka masih punya cicilan atribut. Nah seperti itu. Jadi mungkin ini berguna juga masukan ini buat kawan-kawan di luar Jabodetabek. Suatu saat kalian nanti di kota-kota kalian sudah mulai Shopee Food-nya aktif ya, kalian jangan tergoda akan hal seperti itu. Walaupun kalian baru, banyak driver menilai, mumpung Shopee masih baru launching nih, kita pakai tuyul dulu aja gitu kan. Atau mungkin Shopee juga baru launching nih, baru punya cicilan, kita pakai tuyul juga. Jangan tergoda hal seperti itu, karena udah banyak rekan-rekan mitra di Jabodetabek terkena putus mitra akibat meremehkan hal seperti ini. Jadi jangan pernah pakai tuyul, fake GPS dan lain-lainnya gitu kan. Tapi kalau kalian memakai itu hak kalian, terserah. Juga cuman menghimbau bahwa udah ada nih rekan-rekan kita yang kena putus mitra akibat pemakaian seperti ini, dan akibat berpikir bahwa kita nggak pernah kena putus mitra karena kita masih mempunyai cicilan atribut gitu. Jangan pernah berpikir hal seperti itu. Dan di grup yang gue buat juga di driver Shopee Jabodetabek, itu grup gue yang gue buat, pada saat ada yang posting untuk menghasut menggunakan fake GPS dan lain-lainnya, pemasangan tuyul dan ngerut HP dan segala-galanya, itu insya Allah kalau gue lihat langsung itu pasti langsung gue hapus, karena gue nggak mau rekan-rekan driver mungkin yang awam yang tidak tahu apa-apa yang tergiur akan gacor-gacor segala macam. Gue nggak pengen rekan-rekan pakai hal seperti itu dan mengakibatkan efek sampingnya putus mitra. Gue nggak mau seperti itu. Jadi mohon bagi pengguna tuyul atau pemasangan root dan lain-lainnya itu digunakan secara pribadi saja. Atau kalau kalian mau nyebarin, yang nyebarin ke teman-teman kalian aja, terserah lah itu. Jangan menyebarkan melalui sosial media karena banyak orang-orang awam juga yang kurang paham, dia ikut-ikutan aja, akhirnya ketika putus mitra penyesalan datang di belakangan seperti itu. Jadi
Jangan sampai kita terjadi seperti itu. Oke, mungkin sekian video pada hari ini ya. Jadi gue menyampaikan masalah yang menyebabkan Shopee Food ini purus mitra massal, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi supaya kita terhindar dari hal-hal seperti itu. Dan semoga pembahasan pada video kali ini bermanfaat bagi abang-abang, dan mohon maaf jika ada salah kata, bukan bermaksud menggurui, hanya sebagai mengasih solusi pendapat, pengalaman dari gue pribadi dan kawan-kawan gue di lapangan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.